Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kita kalau mengikuti pemberitaan di media, baik itu media mainstream maupun media sosial, kadang-kadang kita bisa muncul rasa marah, kadang-kadang kita bisa tertawa. Kenapa saya katakan kita bisa tertawa? Karena berita-berita yang muncul itu kadang-kadang membuat akal sehat kita itu tergelitik. Jadi misalnya baru-baru ini kan kita mendengar ada pagar misterius di laut di pesisir Tangerang sepanjang 30 km. Nah, ketika pagar laut misterius ini ditemukan, kemudian beritanya naik, semua warga masyarakat mengetahuinya, lalu muncul pertanyaan, siapa yang membangun itu? Itu pagar laut milik siapa? Nah, kemudian mungkin wartawan mencari informasi, ya, ada dugaan katanya itu milik dari proyek PIK, ada dugaan, ada pemikiran ke arah sana, dan tentu banyak spekulasi yang lain lah, ya. Tetapi sampai sekarang, yang lucunya sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengerjakan itu. Bayangkan, pekerjaan itu ternyata telah dilakukan sejak Agustus tahun 2024. Sampai sekarang sudah berarti kira-kira 5 bulan. Sepanjang 5 bulan itu dikerjakan, masa kita nggak tahu siapa yang mengerjakan itu? Ya kalau akhirnya orang-orang atau institusi yang berwenang menyatakan tidak tahu, tidak pernah melihat orang yang bekerja di situ, ya kemungkinan yang bekerja hantu, kemungkinan yang mengerjakan itu hantu, karena tidak ada yang tahu. Tetapi itu jadi satu keanehan dan satu kelucuan, tidak ada yang mengetahui sebegitu lamanya proyek itu dikerjakan. Jadi kami merasa ini akal-akalan saja. Ketika ditanyakan kepada Dinas KKP Kelautan dan Perikanan, mereka mengatakan tidak tahu. Lalu 5 bulan ini siapa yang mengawasi kelautan itu dan perikanan itu? Ya mungkin masih ada institusi lain lah yang di sana, yang ada di sana. Kami tidak yakin lah, tidak ada yang tahu siapa yang mengerjakannya. Nah, yang ianya mereka tahu, ya ada yang tahu, tetapi mereka mungkin enggan menyebutkannya atau takut menyebutkannya, karena kita nggak bisa percaya sepanjang 30 km itu jarak yang cukup panjang dan pekerjaan yang cukup lama, dan pasti membutuhkan banyak orang untuk mengerjakan itu. Masa nggak ada yang pernah melihat orang pernah mengerjakan itu? Nah, akan tetapi lucunya sekarang ini rame-rame orang meributkannya. Bayangkan 5 bulan yang lalu itu sudah mulai dikerjakan. Paling tidak masyarakat sekitar pun harusnya kan tahu. Tak mungkin tidak tahu. Nah, kenapa nggak ditanya kepada masyarakat sekitar? Pasti masyarakat sekitar pernah melihat. Nah, jadi aneh juga kalau masyarakat sekitar pun menyatakan mereka tidak pernah melihat. Kalau misalnya nanti ada yang menanyakan kepada mereka dan mereka mengatakan tidak tahu dan tidak pernah melihat, itu juga sesuatu yang aneh. Makanya saya katakan tadi, berita-berita yang kita dengar ini kadang-kadang membuat kita seperti orang bodoh. Masa begitu panjang pekerjaan 30 km tidak ada yang tahu sampai sekarang? Negara yang begitu hebat, negara yang begitu besar, negara yang punya, ya boleh dikatakan punya segala perlengkapan untuk mendeteksi itu. Jadi kok tiba-tiba seperti semua instansi yang terkait dengan itu jadi amnesia, jadi lupa ingatan. Atau mungkin bahasa lain, jadi buang badan. Sekarang sudah muncul masalah, ini jadi buang badan. Seperti itu. Tapi itu semua menjadi lelucon saja. Jadi semoga dalam waktu dekat ada instansi
yang berani gentleman mengatakan, ya memang ini yang mengerjakan adalah pihak A, pihak B dan seterusnya. Ya, dan ada mungkin perseorangan lainnya atau badan hukum lainnya atau lembaga lainnya yang tahu, yang akan mengatakan, iya memang ini proyek ini adalah proyeknya si PT ini, si orang ini, atau siapalah. Harusnya adalah yang membukakan itu. Karena kalau tidak ada, rasanya seperti negara ini tidak ada penghuninya. Seperti negara ini tidak ada yang bertugas untuk menjalankan pemerintahannya. Nah, saya berpikir seperti ini. Saya berharap Bapak Presiden tolong ketok itu para menteri-menteri di bawah Bapak Presiden, agar menteri-menteri itu ketok lagi ke bawah, ke jajarannya, supaya mereka mengakui. Kok rasanya kita melontarkan statement bahwa tidak ada orang yang tahu, itu kan seperti kita membuka sendiri kebodohan kita. Saya merasa seperti itu. Kita mengatakan bahwa kita ini memang bodoh. Tidak bisa tahu kita di zaman secanggih ini, orang di balik sana, di balik gunung sana, di sudut-sudut yang di rimba belantara sana pun bisa diketahui. Kok hari ini di lautan yang terbentang luas, yang ada nelayan, yang ada penduduk, yang ada ya institusi apa aja lah. Di sana ada Polairut, di sana ada marinir. Iya kan? Apalagi yang ada di sana. Saya mungkin penonton tayangan video ini bisa sampaikan lebih banyak, lebih panjang lebar lagi siapa aja orang yang ada di sana. Kok tiba-tiba kita mengatakan dah ada orang yang tahu pembangunan pagar sepanjang 30 km itu kan mempermalukan diri kita sendiri. Sedih juga rasanya, bangsa yang begini hebat, yang katanya bangsa yang besar, bangsa yang maju, tapi di tengah laut yang begitu terhampar luas, yang dilalui setiap hari oleh nelayan dan oleh para ya mungkin kapal-kapal tidak pernah melihat itu sesuatu yang nonsens, ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi segeralah instansi atau institusi yang terkait dengan itu segeralah menginformasikan siapa pemilik atau siapa yang membuat pagar sepanjang 30 km itu. Saya merasa 3 hari saja itu bisa dapat. Tidak lama. 3 hari paling lama harusnya diumumkan. Pemiliknya adalah si ini. Begitu saja dari kami yang sedang galau dengan kondisi negara kita ini. Terima kasih.